Begitu Anda melakukannya dan menyajikannya sebagai solusi hipernasionalis terhadap konflik, maka Anda pasti akan melakukan sesuatu yang lebih besar kali ini. Jadi ada tekanan publik yang luar biasa, dipimpin oleh kelas elit India yang secara intelektual bangkrut, bahwa sekarang harus ada sesuatu yang lebih besar lagi. Dan ini sangat mengerikan, karena bukan hanya media sayap kanan yang terlibat, tetapi juga media kiri tengah, bahkan media alternatif kiri tengah, bahkan orang-orang yang biasanya menjadi kritikus nasionalisme Hindu, mereka ikut-ikutan dalam arus ini. Diplomat, pensiunan perwira militer garis keras, jurnalis sayap kanan, kaum sentris, mereka menjadi juru bicara, dan mereka membangun narasi ini. Dan tentu saja tekanan internal yang besar pada pemerintah nasionalis Hindu, karena konstituen mereka sangat hipernasionalis. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Jyotisman Mudiar, pembawa acara saluran YouTube yang sangat sukses, India and Global Left. Jyotisman telah buat kontennya luar biasa yang kunesra pelan PBS sama Frankomia semua untuk mengecek setelah menonton Vivi semua. Misalnya, baru-baru ini, dia melakukan wawancara dengan John Mearsheimer, yang sangat mencerahkan bagi saya tentang cara pandang Mr. Mearsheimer. Dan saya berterima kasih atas hal itu. Saya juga sangat senang bisa kembali menghadirkan Anda di acara ini. Through can't stem no of anyone. Kamu tahu, kamu sudah bertemu banyak orang, dan khususnya video Mearsheimer itu sangat luar biasa bagiku. Kita akan membahasnya sebentar lagi, tapi aku ingin mulai, kamu sebenarnya berasal dari India, meskipun saat ini sedang belajar. Choridas, show board strength in you. Maaf, bukan Iqbal. Memerintah negara India meskipun buat India. No may stibed and employ this downward. Ya, maaf, saya mengungkapkan yang kurang tepat. Tapi, saya ingin bertanya tentang India dan Pakistan. Bisakah Anda memberitahu kami apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang sedang berlangsung di kedua negara ini? The tragedy is we don't know. Tragedinya adalah, kita tidak tahu. Dan alasannya kita tidak tahu adalah karena jika Anda melihat media di kedua sisi perbatasan, sisi Pakistan dan sisi India, Anda mendapatkan dua gama sekali beda dan tidak pernah menyatu. Ini mengingatkan saya pada See the Historian's Craft karya Mark Bloch, di mana ia mengatakan bahwa selama masa perang, jangan percaya apapun yang dikatakan media kepada Anda. Jadi, jika Anda melihat media India, ceritanya seperti ini. Di Pahalgam, di bagian Kashmir yang dikuasai India, terjadi serangan teror yang menewaskan 26 orang. Sebagian besar adalah turis dan umat Hindu, seperti yang diketahui. Dan ceritanya adalah bahwa serangan itu diatur atas perintah pihak berwenang Pakistan. Itulah narasi dari pihak India. Serangan itu memang ditujukan khusus untuk menargetkan umat Hindu. Ada laporan bahwa awalnya, Resistance Front, sebuah kelompok militan atau teroris tergantung sudut pandang Anda, background management Davis instinct. Militant or terrorist, pick your side as you define it. They had owned it, but later it was told that mereka pernah mengakuinya, tetapi kemudian dikatakan bahwa mereka mundur, dan sekarang tidak ada seorang pun yang mengakuinya. Namun narasi dari India adalah bahwa aksi itu dilakukan oleh para pelaku teror yang beroperasi dari Pakistan, dan bahwa pihak berwenang Pakistan terlibat langsung, bekerja sama dengan mereka. Itulah narasi dari India. Sekarang, jika Anda melihat media Pakistan, narasinya benar-benar sebaliknya. Pakistan mengatakan bahwa tidak ada bukti yang dapat disampaikan oleh pemerintah India. Bukan hanya soal keterlibatan mereka, yang mereka anggap konyol, tetapi bahkan bahwa aksi itu dilakukan oleh organisasi manapun yang beroperasi dari Pakistan. Bahkan, mereka mengatakan bahwa kemungkinan besar ini adalah operasi bendera palsu oleh India. Dilakukan karena akan ada pemilu di India.
And they have been now insisting that Dan sekarang, mereka bersikeras bahwa sebuah komisi penyelidikan harus dibentuk di bawah kepemimpinan internasional. Maksud saya, Anda bisa memutuskan siapa yang akan memimpinnya. Itulah seharusnya jalan ke depan. Dan seharusnya tidak ada eskalasi atau dua negara nuklir itu berperang karena hal ini. Sayangnya, bahkan kalangan liberal dan kiri tengah, media yang disebut-sebut progresif, juga ikut-ikutan dengan narasi bahwa tidak ada jalan lain selain memberi pelajaran kepada rezim Pakistan, yang pada dasarnya berarti benar-benar berperang. Pakistani establishment, which meant just literally going into war, and there are now talks about going out of the industry. Dan ada pembicaraan tentang penarikan diri dari Perjanjian Air Indus yang ditandatangani pada tahun 1960. Ini adalah perjanjian pembagian air sungai yang sangat penting dan vital bagi negara-negara hilir di Pakistan. Dan sekarang pemerintah India sedang membicarakan untuk mundur dari perjanjian tersebut. Menurut saya, poin penting yang harus dipahami di sini adalah bahwa hal ini terjadi di tengah standar ganda total di antara para elit di kedua belah pihak. Jika kita melihat sisi India, di bagian Kashmir yang dikuasai India, ada banyak literatur yang membahas penindasan besar-besaran melalui tindakan di luar hukum, penghilangan paksa, pembongkaran rumah melalui operasi kontraterorisme, dan sebagainya, yang berarti penindasan brutal terhadap aspirasi rakyat Kashmir di bagian Kashmir tersebut. Apa yang dilakukan oleh elit Pakistan, termasuk media, kaum intelektual, intelijen Pakistan, pemerintah, militer, dan sebagainya, adalah menganggap hal itu sebagai bagian dari perlawanan untuk kebebasan dan pembebasan Kashmir, yang bisa dibilang merupakan argumen yang masuk akal dan dapat diperdebatkan. Namun, masalahnya adalah ketika menyangkut Balochistan dan wilayah Fatah, wilayah suku yang dikelola secara federal di Pakistan. Mereka menghadapi masalah yang sama. Wilayah-wilayah ini didominasi oleh suku Pashtun, dan mereka memiliki aspirasi serupa untuk berdiri dari Pakistan. Dan gerak-gerak Straits Tana dianggap negara Pakistan sebagai kelompok teroris. Jadi Tentara Pembebasan Balochistan, Tentara Nasional Balochistan, atau Tehrik-i-Taliban Pakistan, kelompok-kelompok ini disebut sebagai kelompok teroris. Dan bisa dikatakan bahwa mereka yang dapat didefinisikan sebagai kelompok teroris karena mereka terus-menerus menggunakan metode teror. Di pihak India, termasuk orang-orang di aparatur keamanan nasional dan sebagainya, mereka akan mengatakan bahwa kita harus melakukan sesuatu terhadap wilayah-wilayah ini, membebaskan mereka, memisahkan mereka di Pakistan. Jadi ada standar ganda yang besar di antara para elit di kedua sisi. Ketika menyangkut wilayah mereka sendiri, di mana seharusnya mereka mengurangi penindasan dan membiarkan wilayah-wilayah ini kepada rakyatnya, mereka sepenuhnya mengikuti garis nasionalis. Dan mereka mengatakan bahwa pihak lainlah yang hanya memicu teror di sini, yang mungkin benar atau tidak. Kita sama sekali tidak tahu. Maksud saya, ada bukti di kedua belah pihak. Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah bahwa wilayah-wilayah ini telah ditekan. Ada beberapa bentuk penindasan, dan ada banyak sekali literatur tentang hal ini. Dan saya pikir latar belakang inilah yang kurang lebih mendefinisikan ketegangan antara India dan Pakistan. Jadi, apa yang benar dan apa yang salah menjadi tebak-tebakan siapa saja. Maksud saya, Anda tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam arti tertentu. Maksud saya, kita memang tahu tentang aspek-aspek represif. Kita tahu tentang fakta-faktanya. Tapi pada dasarnya, kita tidak tahu banyak tentang keterlibatan satu sama lain. Dan disitulah posisi kita sekarang. Jadi satu-satunya hal yang pasti adalah kita mengalami serangan teroris ini. Ada korban jiwa, dan kedua belah pihak saling menyalahkan. Apakah Anda melihat ada harapan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pihak luar lainnya yang mencoba membantu meredakan permusuhan ini dan benar-benar melakukan penyelidikan yang sekarang dibutuhkan? Ya, sebelum itu, saya juga harus mengatakan bahwa memang benar serangan teror tersebut menewaskan 26 orang di Balgam.
Namun juga benar bahwa Pakistan telah menghadapi beberapa serangan teror. Faktanya, Pakistan menempati peringkat kedua dalam hal serangan teror menurut IEP, yang menyediakan indeks terorisme global. Dan pada tahun 2024, ada sekitar 1.100 serangan teror di Pakistan. Setengah dari serangan tersebut dilakukan oleh Tehrik-i-Taliban Pakistan, yang merupakan kelompok Pashtun yang terpisah dari Taliban Afghanistan, tetapi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mereka. ITSE memiliki aspirasi sendiri untuk membebas Pashtun dari Pakistan. Dan negara India dituduh memicu masalah di sana. Yang ingin saya tambahkan adalah, kita seharusnya tidak bereaksi berlebihan terhadap satu serangan teror yang sangat keji, karena ada banyak serangan teror lainnya di pihak seberang juga. Saya tidak mengatakan bahwa pihak India pasti terlibat, tetapi ada beberapa bukti yang ditunjukkan oleh pihak Pakistan tentang keterlibatannya. Jadi intinya adalah, mereka seharusnya mundur. Baik badan intelijen maupun militer di kedua belah pihak seharusnya mundur, menjauh dari wilayah-wilayah ini, biarkan otonomi berkembang, lalu saling berdialog. Dan itu berkaitan dengan pertanyaan Anda. Talk to each other, and that relates to your question. Any external entity, whether it's the United Setiap entitas eksternal, baik itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara lain seperti Iran, Arab Saudi, atau negara manapun, hanya bisa efektif jika kedua pihak bersedia untuk berbicara satu sama lain. Hanya jika kedua pihak berkata, lihat, ini adalah strategi yang gagal. Kita sudah melakukannya selama lebih dari 75 tahun, sejak peristiwa tragis pemisahan pada tahun 1947, ketika Inggris diusir dari anak benua India. Kita sudah mencoba ini selama beberapa dekade. Ini tidak berhasil. Ini bukan untuk kepentingan rakyat di kedua sisi perpecahan. Mari kita hentikan saja. Jika itu yang terjadi, maka negosiasi ini bisa berhasil. Perjanjian air Indus yang dinegosiasikan oleh Bank Dunia hanya berbaloi jika kedua mohon untuk mematuhinya. Only if both the countries decide to obey it. Right now, of course, India doesn't have the Saat ini, tentu saja, India belum memiliki kapasitas teknologi untuk mengalihkan banyak air, tetapi mereka mengatakan akan membangunnya dengan cepat, dan itu akan menjadi bencana kemanusiaan dan ekologi. Maksud saya, Noam Chomsky menghabiskan banyak waktu di akhir hidupnya untuk memperingatkan kita terhadap dua hal. Yang satu adalah nuklir, yang lain adalah ekologi dan lingkungan. Dan titik panas ini memiliki keduanya. India dan Pakistan adalah dua negara bersenjata nuklir yang sangat berat, dan situasinya bisa lepas kendali. Kita punya banyak literatur tentang krisis rudal Kuba, dan kita selamat hanya karena keajaiban. Jadi itu satu sisi. Sisi lainnya ada bahwa sabuk Himalaya sangat sensitif secara ekologi. Himalayan belt is extremely ecologically sensitive. There are multiple floods, multiple droughts, and global. Ada banyak banjir, banyak kekeringan, dan pemanasan global membuat siklus-siklus ini semakin tidak menentu. Dan jika Anda membangun bendungan besar di sana untuk mengalihkan air, itu akan berdampak besar, tidak hanya menciptakan kekeringan di daerah hilir, tetapi juga di seluruh hulu. Jadi, untuk memberikan jawaban singkat atas pertanyaan Anda, negosiasi apapun sangat disambut, dan keterlibatan pihak ketiga bisa saja terjadi, asalkan baik India maupun Pakistan ingin berpartisipasi. Dalam hal ini, saya rasa saat ini, pihak India yang tampaknya enggan untuk berbicara, dan pihak Pakistan yang terus-menerus memberikan sinyal ingin berdialog. Pakistani side that has been sending signals after signals about talking to. Why is it that the Pakistani-Indian border... Mengapa perbatasan Pakistan-India tampaknya, setidaknya menurut saya, dari apa yang saya dengar, dan saya tentu tidak mendengar semuanya, tetapi yang sampai ke saya adalah bahwa perbatasan India-Pakistan sangat penuh kekerasan dan mudah meledak. India juga memiliki sengketa perbatasan dengan Tiongkok, dan itu juga bermasalah, tetapi tampaknya kurang penuh kekerasan, setidaknya dari apa yang saya lihat. Mengapa ada perbedaan seperti itu? Ya, pertama-tama, ini adalah sejarah yang berbeda. Pemisahan antara India dan Pakistan merupakan salah satu momen paling berdarah dalam sejarah dunia. 1 juta orang dibantai di kedua sisi, dan 10 juta orang mengungsi. Itu menyebabkan pemisahan Punjab,
yang kini dibagi antara India dan Pakistan dan menjadi dua bagian. Namun, Kashmir menjadi wilayah yang sangat diperebutkan dan kembali dibagi antara India dan Pakistan, tetapi tidak pernah ada penyelesaian akhir. Jadi, bagian barat lautnya, yang kadang disebut Azad Kashmir, atau Kashmir yang diduduki Pakistan, dan bagian lainnya, yang juga disebut Kashmir yang diduduki India, atau seperti yang diinginkan orang India, cukup disebut Kashmir, telah dipisahkan oleh garis kontrol yang sangat termiliterisasi. Maksud saya, perkiraan menunjukkan bahwa sekitar 1 juta tentara menjaga garis kendali di wilayah tetangga ini, dan tingkat militerisasi di sisi lain juga sama tingginya. Saya tidak memiliki angka pasti untuk sisi lainnya, tetapi ini adalah zona paling termiliterisasi di dunia. Telah terjadi perang berulang kali. Perang besar pada tahun 1948, kemudian pada tahun 1971, dan perang tahun 1999, dengan banyak insiden di antaranya. Jadi perbatasan itu tetap menjadi wilayah yang sangat dipersenjatai. Cerita perbatasan India-Tiongkok benar-benar berbeda. Tiongkok tidak pernah menjadi pusat nasionalisme India, dan India juga tidak pernah menjadi pusat nasionalisme Tiongkok. Hal ini terjadi karena Inggris memiliki kekaisaran besar di anak benua, dan mereka memiliki hubungan yang tidak setara dengan Tibet. Dan ketika kekaisaran runtuh, negara India mewarisi perbatasan yang didefinisikan secara samar-samar, yang sebelumnya telah ditetapkan secara sepihak oleh kekaisaran Inggris sebagai milik mereka. Tentu saja, pihak Tiongkok mempersengketakan beberapa wilayah ini, dan garis perbatasannya sangat panjang, 4.000 km. Jadi ini bukan bagian dari perang, ini adalah bagian dari upaya penyelesaian perbatasan, yang ada karena dulu ada sebuah kekaisaran yang runtuh, dan sekarang diperlukan penyesuaian, serta penerimaan dari kedua belah pihak. Jadi menurut saya, ini adalah sejarah yang berbeda. India dan Pakistan merupakan bagian dari sejarah yang sama, yang kemudian terpecah selamanya, disertai pembantaian besar-besaran. Dan Anda tahu, itu bukan Tiongkok. Tiongkok dan India memang terpisah sejak awal. Jadi hal ini seharusnya lebih dilihat sebagai konflik perbatasan, sedangkan India dan Pakistan jauh lebih bersifat ideologis. You that are sword that imam, and to his strength. Deeper history, that's the story. Thank you for that clarification. Terima kasih atas klarifikasinya. Bagaimana Anda melihat pemerintahan Modi saat ini dan elit penguasa di Pakistan? Apa motivasi politik mereka untuk terlibat dalam konflik seperti yang terjadi saat ini? To engage with the conflict as it stands today. Yeah, I mean, there are hardliners in Pakistan as well, and Ada kelompok garis keras di Pakistan juga, dan institusi mereka berperilaku berbeda. Jadi jika Anda melihat militer, tentu saja mereka harus mengambil posisi garis keras, karena mereka tidak bisa tampil sebagai institusi yang lemah. Itulah yang sebenarnya membenarkan keberadaan mereka. Namun secara umum, di dalam pemerintahan politik, mulai dari Perdana Menteri Shehbaz Sharif hingga media besar seperti Dawn, para jurnalis Pakistan dan lainnya yang umumnya sangat dihormati, telah sangat vokal dalam menyerukan penahanan diri. Dan menurut saya itu sangat logis, karena Pakistan saat ini tidak mampu berperang dengan India. Ekonomi mereka sedang dalam kondisi yang sangat buruk, dan India adalah kekuatan yang jauh lebih besar. terrible state, and India is a much bigger power, and so that's just, you know, Jadi, itu hanya Anda tahu. Bahkan jika Anda menggunakan pendekatan realisme atau kepentingan diri sendiri, itu adalah argumen yang sangat logis. Tapi ya, di dalam lingkungan media elit, ada suara pengekangan yang jauh lebih besar di pihak Pakistan. Namun jika Anda berbicara tentang media sosial, tentang politik tingkat bawah, kelompok-kelompok agama, tentu saja ada berbagai macam variasi. Cerita di pihak India adalah bahwa pemerintahan Modi mewakili nasionalis Hindu, sehingga mereka bahkan tidak bisa tampil sebagai pihak yang lunak, mengingat ada kematian 26 turis. Jadi mereka terikat oleh politik mereka sendiri. Mereka benar-benar tidak bisa mundur. They are bound by their own politics, so they just can't back down. And there has been this series of things. Dan telah terjadi serangkaian peristiwa. Ada serangan lagi pada tahun 2019 di Pathankot, dan India memutuskan untuk menyeberangi perbatasan. Dan Anda tahu,
Kabarnya mereka berhasil mengeliminasi markas teroris di seberang perbatasan. Maksud saya, itulah ceritanya. Media Pakistan mengatakan itu tidak benar, bahwa mereka hanya menjatuhkan bom di pegunungan dan hutan. Tapi tentu saja kita tidak tahu kebenarannya. Namun, intinya adalah, setelah Anda melakukan itu dan menyajikannya sebagai solusi hipernasionalis terhadap konflik, maka Anda pasti akan melakukan sesuatu yang lebih besar kali ini. Jadi ada tekanan publik yang luar biasa, dipimpin oleh elit intelektual India yang bangkrut, bahwa sekarang harus ada sesuatu yang lebih besar lagi. That now there should be something which is even bigger, and it's so grotesque that it's not just. Dan ini sangat mengerikan, karena bukan hanya media sayap kanan yang ekstrem, tetapi bahkan media yang cenderung kiri, bahkan media alternatif yang cenderung kiri, bahkan orang-orang yang biasanya menjadi kritikus nasionalisme Hindu. Mereka ikut-ikutan, diplomat, pensiunan perwira militer garis keras, jurnalis sayap kanan, kaum sentris. Mereka menjadi juru bicara dan membangun narasi ini. Dan tentu saja, ada tekanan internal yang besar pada pemerintah nasionalis Hindu, karena basis pendukung mereka sangat nasionalis. Mereka tidak bisa mundur ketika terjadi ketegangan dengan Tiongkok. Sekarang dengan Pakistan, tekanannya bahkan lebih besar. Ada ketimpangan yang lebih besar sekarang yang menguntungkan India dibandingkan dengan Tiongkok. Dan ini menjadi bagian yang lebih besar dari nasionalisme ideologis. Jadi, mereka tidak bisa mundur. Begitulah situasinya sekarang. So that's where it is now. Last question on this topic. Pertanyaan terakhir tentang topik ini. Apakah Anda melihat Amerika Serikat atau kekuatan eksternal lain selain Pakistan dan India memiliki pengaruh terhadap situasi ini, atau ini murni urusan internal? Or is this purely internal? The United States seem to Amerika Serikat tampaknya sedang menghadapi terlalu banyak masalah saat ini. Negara itu sedang berkonfrontasi dengan Iran, menjatuhkan bom di Yaman, secara aktif terlibat dalam pembersihan etnis, tidak hanya di Gaza, tetapi juga di wilayah pengungsi di tepi barat. Amerika juga berusaha menegosiasikan penyelesaian dengan Rusia, namun benar-benar tidak pasti dengan posisinya terkait Ukraina. Di dalam negeri, situasinya sangat kacau. Amerika memperketat embargo dagang paling berat dengan Tiongkok. Para pelaku pasar obligasi bereaksi sangat negatif terhadap tindakan-tindakan ini. Saya bisa katakan, ada semacam perang domestik yang telah dilancarkan terhadap rakyatnya sendiri di Amerika Serikat. Jadi menurut saya, Amerika Serikat, meskipun ingin melakukan sesuatu yang tampak memihak India, karena mereka membutuhkan India untuk menyeimbangkan kekuatan China, yang dengannya mereka telah memutuskan untuk melanjutkan perang berkepanjangan dalam berbagai cara. Saya rasa mereka tidak mampu melakukan apapun. Jadi Presiden Donald Trump mengatakan bahwa kedua negara cukup mampu untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Itulah posisi Amerika Serikat. Tentu saja, penting juga untuk diingat bahwa telah terjadi perubahan dalam sejarah. Amerika Serikat secara historis lebih dekat dengan, faktanya, militansi di Khyber Pakhtunkhwa, provinsi perbatasan barat laut di Pakistan yang kita bicarakan tadi, adalah ciptaan Amerika Serikat dan Arab Saudi, di mana mereka membentuk mujahidin, dan Pakistan menjadi peserta aktif di dalamnya. Tentu saja, beberapa dekade kemudian, hal itu kembali menghantui mereka. Dan sekarang mereka sedang melawan kelompok-kelompok militan di daerah perbatasan yang dulu mereka latih pada tahun 1970-an untuk melawan kaum kafir, Soviet dan sekutunya di Afghanistan. Tapi ya, itulah posisi Amerika Serikat saat ini. Saya tidak berpikir Amerika Serikat akan secara aktif melakukan apapun, tetapi di balik pintu tertutup, mungkin saja mereka melakukan sesuatu, mengingat mereka memiliki pengaruh besar baik terhadap Pakistan maupun tampaknya semakin besar terhadap India. Mereka mungkin melakukan sesuatu di balik layar. Maksud saya ada laporan yang mengatakan bahwa selama ketegangan terakhir pada 2019-2020, Amerika Serikat memang berperan. Ada laporan media tentang itu. Saya sendiri tidak mengetahui secara langsung, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Tapi itulah yang beredar di publik.